Jemaat Kota Kupang dalam wilayah pelayanan klasis Kota Kupang adalah salah satu jemaat tua di Gereja Masehi Injili di Timur yang telah berdiri sejak era VOC yang hingga kini masih berfungsi melayani umatnya. Gereja ini dilindungi oleh Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992. Yang berhubungan dengan sejarah gereja Jemaat Kota Kupang, sebenarnya gereja ini sudah 409 tahun. Karena di momen tahun ini gereja ini kan lahir tanggal 13 Agustus 1614. Jadi kalau dihitung perjalanan sejarahnya tadi sudah 406 tahun di bulan Agustus ini. Jadi ada sekitar 4 abad lebih jemaat ini berdiri. Jadi kita bersyukurlah karena dengan panjangnya usia gereja ini bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bangunan ini adalah salah satu bagian dari gedung gereja. Bangunan ini merupakan museum gereja yang dinamakan Museum Van de Burg. Museum ini menceritakan tentang perjalanan jemaat Kota Kupang pada 2 masa, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan negara Indonesia. Di dalam museum ini dapat kita lihat bentuk-bentuk peninggalan bersejarah jemaat Kota Kupang dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berbagai foto bergambar para pendeta, diaken, penatua dan jemaat saat itu terpajang pada tembok museum, bahkan juga terdapat benda-benda bersejarah lainnya. Perkembangan gereja sebelum kemerdekaan tercatat dalam beberapa periode masa, yaitu masa Oud Holland Sending dari tahun 1614 sampai dengan 1819, periode Nederlandse Zendeling Koenigschap pada tahun 1819 sampai 1860 dan periode Indische Kerk hingga ketandatangan Jepang pada tahun 1860 sampai 1942 dan pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Sedangkan masa sesudah kemerdekaan tercatat dalam 3 periode waktu, yaitu periode pertama tahun 1945 sampai dengan 1952, periode kedua 1953 sampai dengan 2008, dan periode ketiga tahun 2008 sampai dengan 2016. Adalah satu kehormatan dan kebanggaan dengan dijadikannya Jemaat Kota Kupang sebagai gereja situs yang dihargai oleh pemerintah dan bangsa Indonesia sebagai cagar budaya nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya sebagai bukti sejarah bagi bangsa dan dunia, termasuk bagi orang-orang Kristen ke depannya. Jemaat Kota Kupang akan terus menata dan mengembangkan pelayanan serta berupaya untuk terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan terhadap fisik gereja Kota Kupang. Makna kenaikan Tuhan Yesus sendiri sebenarnya tidak lepas daripada yang berhubungan dengan kematian, kebangkitan. Jadi dia sebenarnya satu paket. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan, itu ya, kita bicara tentang bagaimana bicara tentang kemenangan, bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang kebebasan. Itu satu paket dengan tatkala kita bicara tentang kenaikan. Nah, karena itu semuanya kalau kita mau memaknai kenaikan Tuhan Yesus itu ada dalam ruang pikiran itu. Sehingga kalau kita ingin memaknai kenaikan Tuhan Yesus itu kita bicara bagaimana Tuhan itu atau Allah tidak membiarkan kita untuk menerobos waktu kehidupan kita itu dengan berjalan sendiri. Tapi oleh karena kebangkitannya, oleh karena kemenangannya, oleh karena kemerdekaan yang diberikan olehnya bagi kita, sehingga dia berjanji untuk menyertai kita. Itu makna kenaikan. Karena itulah kalau kita lihat misalnya di dalam Matius 28
Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir jalan. Itu kan kata kunci dari kenaikan Tuhan Yesus tatkala dia naik ke surga. Itu berarti bahwa dia akan memberikan kita kemenangan, dia akan memberikan kita perjuangan untuk memerdekakan kehidupan kita. Kalau saudara dari kesehatan, ya memperjuangkan hidup yang sehat bagi kehidupan masyarakat seperti itu. Jadi dia tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk berjalan dalam aktivitas kehidupan kita. Itu intinya dari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus 18 Mei 2023. Kasih Yesus Kristus menyertai kita dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kami Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus kesudah 18 Mei 2023. Damai sejahtera bagi umat manusia. Sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Saksikan di setiap nafasku perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Seisi semesta bertelut memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu. Oh Yesus, Engkaulah Raja.